IBL Indonesia Season 16, tapi melihat bagaimana kali ini Arfi. Buset. Oke, Arfi kali ini masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar dipaksa untuk mundur sedikit dan Arfi memiliki regen SP yang sangat baik. Ya, dan penggeseran Uranus ke arah gold lane ini menjadi sebuah jawaban yang cukup tepat ya untuk bisa menghadapi sosok Cici juga yang lumayan superior di patch yang sekarang. Tapi tabrakan kembali terjadi dan ini akan menjadi endless battle. Endless battle aja udah terus-terusan. Tapi di arah mid sudah kita lihat bagaimana Keyboy agak sedikit terkikis dari segi HP-nya. Dan Alter Ego kali ini membawakan combo Kalea Lunox. Dan pick off seperti apa lagi yang nantinya akan bisa diperlihatkan. Yap. Akankah kombinasi berhasil dilakukan apa? Cici Gatot ya. Iya. Malah nantinya ada kombinasi yang lewat. Apa terjadi? Sekarang Nino berusaha untuk bisa kabur. Ada flicker yang udah dikeluarkan. Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada 3 player di area belakang. Perbuatan kali tercipta. Namun Sans di area mid. Sans menjadi korban. Hijume flicker ofensif untuk memberikan satu hit terakhir. Menukar nyawa tapi tabrakan kembali terjadi. Oke, Alek masih level 3. Shadow kill dikeluarkan. Bisakah Alek bertahan? Tidak. 2 poin kill. Yap, apa itu game kelima yang biasanya main hati-hati? Tidak, semuanya tabrak. Dan semuanya melakukan untuk bisa melakukan pertukaran yang baik. Dan kali ini Turtle cukup free. Akankah ada upaya pencurian? Tapi sepertinya tidak karena Yazuke lebih berfokus untuk mengambil ke arah pattern juggle-nya terlebih dahulu. Yap, sementara dari Arfi sudah level 4. Yap, oke. Akan makin tarik ulur lagi nih orang. Iya, waduh sakit juga Yazuke. Wait, Idol strike mundur kembali. Ya, belum ada Tsunami Slam juga yang di combo ya. Gak ada flicker juga dari Aleknya, hanya memberikan ancang-ancang tembakan peringatan pastinya untuk Onyx bisa mundur terlebih dahulu. Sengit memang di 3 menit pertama ini. Belum ada pergerakan lagi yang coba untuk dilakukan satu sama lain. Dan ini Aleknya udah nempel sama Hijume nih, udah sama-sama level 4. Tsunami Slam ke Chaos Assault nantinya akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup mengerikan. Yep. Sementara itu ada 3 player kali ini. 4 bahkan. Ada sebuah pergerakan. Dan namun di tempat yang berbeda Alex menghilang dengan sangat-sangat cepat. Yap, 2 poin dead yang harus ditelan oleh Alex. Tapi fun fact-nya tadi, ini adalah kemunculan ketiga kalinya untuk Lunox Hijume yang masih 0% win rate-nya. Ini akan menjadi sebuah pembuktian ya. Apakah masih akan menjadi rapor merah? Ataukah justru ini akan menjadi sebuah angin segar? Sebuah harapan untuk Alter Ego bisa menuju ke Grand Final. Tapi Onyx mereka juga tidak akan ngasih kendor. Mereka masih coba untuk memaintain apa yang sudah mereka pegang untuk di early game ini. 500 gold belum menjadi sebuah jaminan bagaimana menguasai game. Tapi tabrakan terjadi. Yap, itu dia. Ada satu bantingan tadi. Purify. Tapi dengan Purify yang memiliki Sans masih aman. Yap. Tapi Aleknya juga nggak commit flicker ya. Jadi target ke arah Sans, Purify yang ke-trigger. Masih cukup menjadi trigger yang worth juga. Sementara kali ini Skylar, karena dia fokus di lane ya. Jadi udah langsung aja build ke arah War X tanpa membuat ke arah sepatu sama sekali. Sementara dari Nino, dengan satu buah Fury Hammer tapi tabrakan Hijume. Oke, Hijume bisakah dia bertanda? Tidak tepat untuk bisa berubah. Pemberian order namun sekarang Tondros terlihat balik lagi. Phantom Execution masih aman. Masih aman. Tapi itu dia ya, upaya penculikan ke arah Hijume nggak sempat nge-react dengan flicker dan berian of order. Sehingga kali ini membuat dari Alter Ego yang kekurangan dari segi jumlah. Ini ngebuat dari Turtle-nya akan kembali lagi diamankan oleh Onyx secara mudah. Yep. Satu Turtle lagi, sudah 2 in total. Menjadi keunggulan untuk Onyx. Oke, 1500 masih di-maintain terus-menerus Onyx. Mereka masih mencoba untuk kembali mendapatkan targeting siapapun yang ada di depan. Karena kalau kita bicara tentang adanya Alex, secara durability, seorang Kalea ini nggak terlalu tinggi. Jadi ya udah nggak segan-segan aja dimakan dan full plating. Untuk Kairi di arah top, snowball dari Hayabusanya udah kerasa. Dengan modal 3 poin kill yang dia miliki dan bahkan Luffy melanjutkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan turret. Tanpa adanya trade yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Nino sudah join ke area mid. Lapu-lapu sendirian bagian atas. Mulai bergerak menuju ke area yang orange buff. Orange buff ya, makanan terlebih dahulu. Dipancing lagi, diintip lagi. Tapi udah langsung ada sang pemiliknya. Terusir sudah Lutfi, hanya sedikit mengganggu. Tapi Alek kah yang ditarget? Ya, dan sekarang Alek, akankah dia mau mengeluarkan ke arah Tsunami Slam yang namun di tempat berbeda. Brilliant of Order berhasil menyelamatkan pergerakan Hijume. Yap, dengan sebuah traction pulse yang dihindari ya.
ngebuat dari Brains of Forest tepat, tapi lihat bagaimana Yasuke mencari anak tangga dengan puncture yang dia miliki. Tapi belum ada target yang optimal. Oke, buff. Gagal diambil seperti oleh Yasuke, namun sekarang coba lihat di bagian belakang RP-nya. Membuat sebuah barricade, membuat sebuah pagar. Adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Alter Ego. Namun untuk sekarang ada satu final slash. Langsung dikeluarkan. Dua orang terjebak di bagian belakang, tapi Sansa pun langsung lejam seketika sementara. Ada Ijume di bagian depan. Tidak ada backup damage lagi. Ludwig yang menghilang. Shadow Kill langsung dikeluarkan, tapi pergerakan dari Abusa sangat-sangat kencang, sangat-sangat cepat. Sementara Thunder's begitu menyakitkan. Keyboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih diajar dalam habisan. Keyboy down. Dan ini dia momentum yang perlahan dipegang oleh Alter Ego. Dimulai dengan adanya final slash Nino. Connect ke arah 2 dan flicker Hijume yang langsung ngejar ke arah Suns. Membuat dari Onyx mereka harus terkejar perlahan dan harusnya ini nggak akan ngebuat ada perfect turtle. Diamankan oleh Onyx. Nafas lagi, titik balik lagi kah untuk Alter Ego? Karena Onyx selalu mereka pegang early game-nya. Tapi tiba-tiba ada momen demi momen yang diambil oleh Alter Ego. Tadi itu bagus banget loh, final slash. Terus di RV-nya ke belakang langsung ul. Barang dengan Hijume. Ada satu bantingan yang dilakukan. Bisakah dirinya bertahan? Tapi sekarang Ludwig-nya lompat ke arah yang berbeda. Ludwig-nya masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Ada satu wave minion menambahkan lagi di SPN dia miliki. Tapi masih ada Brian of Odin. Tidak akan bertahan lama. Tidak bertahan tapi Nino. Shadow Kill masih bisa selamat. Nino selamat. Ya dia vengeance ya. Ngejar ke arah orange buff untuk bisa melepaskan diri dari Shadow Kill yang dibuka. Tapi dengan adanya damage per second dari Suns, dia berhasil untuk menghancurkan satu buah outer middle turret dengan cukup baik. Pertukaran lagi-lagi yang coba untuk dimaksimalkan oleh Onyx membuat akhirnya Alter Ego apa yang mereka dapatkan tadi dengan poin-poin kill ini nggak ngebuat mereka jadi lebih jauh untuk mengejar. Karena selalu ada pertukaran itu yang dilakukan. Itu dia. Jadi sebuah nilai yang begitu baik yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx ya. Ya, tapi biasanya vibes game 5 tuh kan mainnya hati-hati banget. Mainnya pelan banget. Ini enggak loh. Dari awal udah tabrak-tabrak aja. Tabrak terus. Karena memang harus gitu sih, ngeredam agresivitas dari Alter Ego terutama ya yang kita kenal juga. Sementara kali ini dari bottom lane-nya masih coba untuk dikontrol dengan begitu baik oleh RV-nya. 2300 ngebuat Onyx mereka juga dalam keadaan yang sebenarnya secara unggul ya untuk atributnya. Cuman belum ada gerakan lagi yang ingin dilakukan, inisiasi masih belum terlihat. Bottom lane-nya udah mulai kedorong dan outer turretnya harusnya hancur atas dorongan dari RV. Berhasil tadi menghancurkan outer turret dari bagian bawah, tapi di atas masih berdiri kokoh. Terlihat Skylar sudah mulai membayangi. Iya, Skylar ya dengan Cici gold lane. Ya, biasanya kita ngelihat Skylar lebih tipikal yang sangat-sangat memberikan damage ya, menggunakan marksman. Dan kali ini harus berhadapan dengan adanya Uranus juga nih. Semakin dipukul semakin happy ini dari Uranus dan Lord. Sekarang sudah muncul. Alter Ego, mereka walaupun memang keadaannya sekarang tertinggal dari segi gold ya. Tapi vision mereka juga gak terlalu terbatas. Mereka punya RV yang dikirimkan untuk menjadi garda terdepan untuk mencari informasi dan memakan banyak banget dari segi resource. Sementara RV menjadi orang terdepan, Nino secara posisi, Hijume sudah melakukan wujudnya juga. Keyboy standby dan beberapa player dari Onyx pun sudah mulai mendekat. Ini broken wall soalnya ya, tariknya juga bisa jadi ke kiri, ke kanan. Ini yang tricky dari map broken wall yang coba untuk dimaksimalkan juga oleh Alter Ego untuk sekarang. Tapi ternyata RV loh yang megang duluan ke area dari Lordnya. Ngebuat dari Onyx, akankah ada inisiasi balasan karena traction pulse terlihat. Udah mulai ada pergerakan cukup cepat tadi ya. Para Skylar pun sudah akan join ke dalam pertempuran. Udah 5 versus 5 harusnya di dalam waktu yang berdekatan juga. Kecuali Yasuke yang masih on the way untuk bisa mensecure terlebih dahulu ke arah orange buff-nya. Nah ini momen-momen tarik ulurnya akan seperti siapa dan siapa yang akan lebih sabar dan siapa yang akan lebih komit dengan adanya komunikasi yang mereka lakukan. Sementara itu untuk kali ini RV masih berhasil ada final slash dikeluarkan, belum ada satu backupan damage tadi. Tapi setidaknya bisa memberikan backup terhadap RV. Tapi ini bahaya loh, Nino tadi langsung final slash-nya connect ke Suns. Tapi Suns cukup tenang, gak terlalu terburu-buru untuk men-trigger ke arah satu buah Purify-nya juga. Kelihatan harusnya dari Yasuke ada di top, bakal di-commit Lord-nya. Mulai bergerak seperti Yasuke menuju ke arah dari Lord. Sementara itu sekarang, Alek mulai mendekat. Siapa lagi yang berapa kali Lord tersebut? Gatot Kaca Keyboy. Namun Nino terjebak sendiri di bagian terdepan. Ada berada udah langsung dikeluarkan begitu saja. Apa logo dia tadi langsung memberikan sebuah hal yang begitu baik untuk rekan-rekan yang ada di Onyx. RV-nya down. Sementara ini ada 3 player lejap.
3 player menghilang plus Lordnya didapetin sama Keyboy. Sebuah Shadow Retribution yang mungkin dia bawa ya di situ untuk bisa mendapatkan last hitnya juga. Ngebuat Gold yang sedang dipimpin oleh Onyx semakin tinggi lagi dan belum ada targeting ataupun momentum pick off yang dimaksimalkan oleh Alterigo dan Yazuke. Hati-hati. Nancep banget itu tadi loh. Diem banget ya di situ udah. Yap, Alterigo. Mereka masih coba untuk bertahan. Karena hanya dengan bertahan mereka masih punya harapan. Yap. Namun apakah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka impikan? Karena sekarang Nido pun Bakilang tepat di dalam ada defensif yang dimiliki oleh Alterigo. Ada Alek di bagian belakang mencoba untuk bisa menculik arah satu player, tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke dalam area defensif. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan. Alek udah gak kuat lagi. Alek mulai sempat hilang. Sementara Arfi mati-matian mempertahankan base terakhirnya. Yap, dan ini adalah tipikal Onyx. Di bawah game terakhir mereka akan jauh lebih menggigit. Oke, Arfi yang berdipang satu bodoh dan Torres tadi korek ke arah satu area dan game. Dan game. One ticket for Onyx goes to M7. Dan grand finalist pertama kita, Onyx berhasil untuk bisa melangkahkan kakinya ke grand final dan menjadi satu pemegang tiket M7 dari MPL Indonesia. Congratulations Onyx. Sang Raja Langit memang sempat tertatih, hampir terkena comeback. Tapi ini dia, mentalitas yang berbicara. Game kelima menjadi makanan dan juga durasi yang begitu cepat membuat Onyx, mereka yang melayakkan kakinya juga menuju panggung dunia. Panggung dunia yang kali ini ada di tanah kita sendiri, Indonesia, Jakarta, yang akan menjadi tuan rumahnya. Dan Onyx pemegang tiket pertama untuk regional ID. Alterigo mereka belum berhenti perjuangannya. Mereka harus lebih ekstra lagi di lower bracket bertemu dengan EVOS. Tapi perlawanan yang mereka berikan tersave-save di regular season. Mereka membuktikan ada di top 3, tapi sambutlah Sang Raja Langit yang masih terlalu tinggi untuk dijatuhkan. Masih terlalu tinggi, masih terlalu susah untuk digapai. Akhirnya, untuk kali ini, Onyx kembali menjadi salah satu perwakilan dari regional MPL ini. Besok mereka akan rehat, lusa mereka akan bertarung untuk gelar champion of MPL ini. Oke, tapi memang seperti biasa Onyx, mereka punya pasif kalau udah masuk ke game terakhir, mereka babat dengan cepat. Beda dengan game yang sebelumnya yang lama banget, Pak. Iya, kali ini mereka babat dengan habis, dengan sangat-sangat cepat. Tapi sesaat lagi, sebelum Papulung dan juga Aul menyelesaikan tugas, Yap. marilah kita semua mendengarkan interview Onyx bersama dengan Bude Clara.